Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lakon Urip. Semoga saudara semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, amin. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tak ketinggalan episode-episode lainnya. Beraninya kamu dipecat. Senja di Jakarta selalu menjadi pemandangan paling damai bagiku. Dari balkon apartemen mewahku, yang tentu saja tidak diketahui oleh siapapun, aku bisa melihat hiruk-pikuk kota. Tapi sore ini, pemandangan yang kurindukan bukanlah skyline Jakarta, melainkan wajah senyum tulus Laila, istriku. Namaku Adam. Di mata dunia bisnis, aku adalah pemilik A Group, sebuah konglomerasi yang bergerak di bidang teknologi dan properti. Di mata Laila, aku adalah Adam, suaminya yang sangat dicintai. Dan, ini bagian yang penting, seorang pria yang sedang berjuang mencari kerja, alias pengangguran. Penyamaran ini adalah keputusanku sendiri, sebuah ujian bagi Laila dan keluarganya. Aku ingin tahu apakah cinta Laila cukup kuat untuk menerima seorang pria yang hanya bisa memberinya janji, bukan kekayaan. Sejauh ini, Laila lulus dengan gemilang. "Mas Adam, sudah sore, mandi sana. Kita harus segera ke rumah Bapak." Suara Laila terdengar ceria dari dalam kamar. Aku tersenyum. Laila adalah satu-satunya alasan aku mempertahankan drama ini. Dia tidak pernah menuntut, dia selalu mendukung dengan kata-kata manis, meski kami harus berbagi semangkuk mie instan saat akhir bulan. "Iya sayang, 5 menit lagi," balasku sebelum menutup jendela dan kembali ke realitas sederhanaku. Di rumah Laila, suasananya terasa hangat, tapi hanya sebatas dinding. "Adam, kenapa kamu mesti pakai kemeja lusuh itu?" Suara Bapak Hardi, mertuaku, langsung menyambutku bahkan sebelum aku sempat duduk sempurna. "Kamu mau menunjukkan kepada tetangga kalau anakku menikah dengan seorang gelandangan?" Laila meraih tanganku, tatapannya memohon agar aku diam. Aku balas meremas tangannya, meyakinkannya bahwa aku baik-baik saja. "Selamat malam Bapak, ini kemeja favorit saya," jawabku lembut sambil tersenyum tulus. Bapak Hardi adalah manajer senior di PT Aditama, sebuah perusahaan investasi kelas menengah. Baginya, status adalah segalanya. Baginya menantu yang baik haruslah seorang profesional berdasi mahal. Aku yang hanya mengenakan kaos polo tua dan celana kaki murahan adalah noda besar di catatannya. "Favorit katamu? Favorit apanya? Yang aku tahu di usia kamu seharusnya sudah punya posisi. Jangan terus menjadi penumpang di kehidupan anakku, Adam," katanya dengan nada suara yang meninggi, cukup keras hingga Ibu Hardi yang sedang menyiapkan teh di dapur tersentak. "Bapak, tolong jangan begitu," lirih Laila, mencoba menengahi. "Diam Laila, aku bicara dengan suamimu." Bapak Hardi menggebrak meja makan. 2 tahun Adam, 2 tahun. Kau bahkan tidak bisa membeliku jaminan bahwa kamu mampu membeli rumah yang layak untuk Laila. Aku malu setiap kali teman-temanku bertanya, "Bagaimana kabar menantu Bapak yang pengangguran?" Aku menatap mata Bapak Hardi. Ada kemarahan yang membuncah, tapi juga kekecewaan yang mendalam. Kekecewaan seorang ayah yang khawatir akan masa depan putrinya. Aku mengerti. Aku hanya bisa menghela nafas. "Maafkan saya Bapak, saya janji, sebentar lagi." "Tidak ada kata sebentar lagi," potong Bapak Hardi cepat. Ia mengambil tas kerjanya yang diletakkan di sofa. Tas kulit mengkilap yang harganya setara dengan gajiku sebagai CEO A Group selama seminggu. "Aku lelah mendengar janji kosongmu Adam. Sampai kau bisa membuktikan kau layak untuk putriku, sebaiknya kau jaga jarak dari rumah ini." Laila menangis. Aku memeluknya erat, menenangkan istriku yang terluka. "Aku akan kembali Laila. Aku akan membuktikan kepada bapakmu bahwa aku layak." Saat itu, aku membuat keputusan. Keputusan yang tidak ada hubungannya dengan cinta, tetapi sepenuhnya tentang kehormatan. Aku harus mengakhiri penyamaran ini dengan cara yang paling manis dan tak terlupakan. Aku harus membuat Bapak Hardi memanggilku kembali.
Aku harus membuktikan diriku bukan sebagai Adam si pengangguran, melainkan Adam sang pemilik. Namun yang tidak aku dan Bapak Hardi tahu adalah bahwa badai yang jauh lebih besar dan berbahaya sedang mendekat dari tempat yang paling tidak terduga, yaitu PT Aditama. 2 hari setelah insiden pengusiran itu, aku kembali menyamar di kantor E-Group, memimpin rapat penting melalui video call dari sebuah kafe kecil, sambil sesekali melirik pesan dari Laila yang masih sedih. Hari-hari ini, aku menyisihkan waktu untuk melakukan penyelidikan kecil-kecilan terhadap PT Aditama, perusahaan tempat Bapak Hardi bekerja yang selalu dibanggakannya. Aku ingin tahu seberapa stabil kebanggaan mertuaku itu. Aku sedang menjelaskan strategi ekspansi ke Eropa kepada para direktur E-Group di layar laptopku ketika ponsel pribadiku berdering. Nama Laila muncul di layar dengan ratusan emotikon menangis. "Halo sayang, ada apa?" tanyaku cemas, langsung mematikan video call rapat. Suara Laila terdengar gemetar, hampir tidak bisa dipahami. "Mas, Bapak kena masalah besar di kantor. Aku dengar dari ibu ada audit mendadak dan Bapak dituduh terlibat dalam masalah keuangan yang serius." Jantungku seperti diremas. Aku tahu PT Aditama tidak dalam kondisi terbaik. Laporan keuangan yang kudapat menunjukkan arus kas yang tidak sehat, tapi aku tidak menduga secepat ini. "Tenang Laila, apa yang dituduhkan kepada Bapak?" tanyaku, berusaha menjaga suara tetap tenang meskipun tanganku sudah mulai dingin. "Aku tidak tahu detailnya Mas, tapi Bapak baru saja pulang, wajahnya pucat sekali. Dia terus bergumam tentang ancaman pemecatan tidak hormat. Katanya dia dijebak," isaknya. Aku segera berpamitan pada Laila dan bergegas kembali ke apartemen rahasia. Aku langsung menghubungi Malik, kepala tim investigasi E-Group. Aku butuh laporan lengkap mengenai PT Aditama Malik, terutama soal audit internal dan posisi Bapak Hardi di sana. Secepatnya, perintahku tegas. Kurang dari 1 jam, sebuah file tebal sudah muncul di mejaku. Isinya membuatku terhenyak. Bukan hanya Bapak Hardi terancam dipecat, tapi dia dituduh sebagai aktor utama dalam skandal penggelapan dana proyek besar yang nilainya bisa membuat PT Aditama bangkrut. Yang lebih buruk, posisi Bapak Hardi sebagai manajer senior membuat dia sangat rentan menjadi kambing hitam. Dia akan kehilangan segalanya, pekerjaan, reputasi, dan masa depannya. Saat itu juga, ponselku bergetar. Itu dari Laila. Namun kali ini yang bicara adalah Ibu Hardi. "Adam, tolonglah. Bapakmu itu sudah seperti orang gila. Dia terus menyalahkanmu." Suara Ibu Hardi terdengar frustasi. "Dia bilang semua ini terjadi karena kau pembawa sial. Katanya, kalau kau tidak ada, dia pasti bisa lebih fokus pada pekerjaan." Aku terdiam sejenak, menahan rasa sakit. Setelah semua yang terjadi, setelah ancaman serius yang mengintai masa depannya, Bapak Hardi masih saja menyalahkan aku, menantu pengangguran yang dianggapnya benalu. "Aku akan datang ke sana, Bu," jawabku pelan. Ketika aku tiba, suasana di rumah itu terasa mencekam. Bapak Hardi duduk di sofa, tatapannya kosong. Laila mencoba membujuknya makan, tapi Bapak Hardi hanya menggeleng. Begitu melihat aku, sorot mata Bapak Hardi langsung berubah menjadi nyala api. "Kau, benar-benar kau pembawa sial," raungnya, suaranya parau karena putus asa. "Kau datang membawa kemiskinan dan kesialan. Sekarang lihat, karirku, segalanya hancur gara-gara aku punya menantu sepertimu yang tidak punya masa depan." Laila menarik lenganku, memohon agar aku tidak membalas. Tapi aku sudah mengambil keputusan. Malam itu, di tengah kemarahan dan penghinaan mertuaku, aku menetapkan tujuanku yang baru. Aku akan membeli PT Aditama. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menyelamatkan nama baik Laila dan Bapak Hardi. Dan tidak ada satu pun dari mereka yang boleh tahu. Ini adalah pertaruhan terbesar dalam hidupku. Menyelamatkan mertuaku tanpa melepaskan penyamaranku. Dan itu harus dimulai sekarang. Begitu aku keluar dari rumah Laila, aku langsung berubah dari Adam si pengangguran menjadi Adam si konglomerat.
Aku tidak mengendarai mobil mewah, melainkan taksi online ke markas rahasia E-Group yang tersembunyi. Ruangan rapat yang tadinya hanya berisi laptop, kini dipenuhi oleh tim elitku, Malik si kepala investigasi, dan Riana, negosiator utama untuk akuisisi. PT Aditama sedang berada dalam jurang kehancuran. Skandal penggelapan dana ini telah melumpuhkan kepercayaan investor. Kita harus mengakuisisi 100% sahamnya secara anonim. Jelasku, tanpa basa-basi. Riana mengerutkan dahi. Anonim, Tuan? Ini akan sangat sulit. Kita harus menyembunyikan identitas E-Group di balik serangkaian perusahaan cangkang. Dan kita harus bergerak cepat sebelum berita ini meledak di media dan harga sahamnya jatuh ke titik terendah. Itu rintangan pertama kalian, ujarku. Dan rintangan kedua, lakukan ini tanpa seorang pun tahu aku terlibat, terutama Bapak Hardy. Aku ingin dia tetap percaya bahwa aku hanya seorang pengangguran yang tidak berguna. Misi ini adalah operasi senyap yang membutuhkan keahlian tertinggi. Kami menciptakan jalur pembelian yang berliku, menggunakan dana dari entitas yang tidak terafiliasi secara langsung dengan E-Group, dan menjauhkan semua jejak namaku. Selama seminggu penuh, tidurku hanya beberapa jam. Aku berpindah-pindah antara apartemen mewahku, markas rahasia, dan rumah sederhana yang kusewa bersama Laila. Di rumah, aku tetaplah Adam yang tenang, yang membantu Laila mencuci piring sambil mendengar keluh kesahnya tentang nasib Bapak Hardy. Mas, Bapak benar-benar terpuruk. Dia sudah 2 hari tidak mau berbicara dengan siapapun. Dia bilang dia tidak tahu bagaimana harus menghadapi orang-orang di kantor besok. Bisik Laila, matanya bengkak karena kurang tidur. Hatiku terasa perih. Aku tahu persis betapa terpuruknya mertuaku karena aku melihatnya dalam laporan yang update setiap hari. Aku tahu setiap langkah yang diambil Dewan Direksi untuk memojokkannya. Dan aku sedang bekerja mati-matian untuk menghentikan mereka tanpa bisa mengatakan apa-apa pada Laila. Tiba-tiba, panggilan darurat datang dari Riana. Tuan, ada masalah besar. Ada pihak lain yang juga bergerak cepat untuk mengakuisisi PT Aditama, sebuah perusahaan investasi dari luar negeri, Phoenix Capital. Mereka mengajukan penawaran yang sangat agresif. Phoenix Capital? Aku tercekak. Itu adalah musuh bisnis lamaku yang dikenal kejam dan hanya tertarik pada likuidasi, bukan penyelamatan. Jika mereka berhasil membeli Aditama, mereka akan melenyapkan semua yang tersisa, termasuk reputasi Bapak Hardy. Kita harus lebih cepat. Tingkatkan penawaran kita 3 kali lipat. Lupakan negosiasi harga. Prioritas kita adalah kecepatan dan kerahasiaan. Perintahku. Saat kami berpacu melawan waktu dan melawan Phoenix Capital, sebuah rintangan tak terduga muncul dari dalam. Tuan, kami menemukan kelemahan dalam prosedur pembelian PT Aditama. Skandal yang menjerat Bapak Hardy tidak hanya masalah uang. Itu terkait dengan pemegang saham mayoritas yang korup. Untuk benar-benar membersihkan nama Bapak Hardy, akuisisi kita harus dilakukan secara terang-terangan dan terbuka, agar kita bisa mengganti seluruh jajaran direksi yang busuk. Dinding di hadapanku terasa runtuh. Akuisisi terang-terangan? Itu berarti aku harus membongkar identitasku di hadapan publik. Dan yang paling penting, di hadapan Bapak Hardy. Seluruh penyamaranku akan hancur dalam sekejap. Di satu sisi, aku bisa mempertahankan penyamaran, tetapi Bapak Hardy akan tetap dituduh bersalah, dan PT Aditama akan jatuh ke tangan musuh yang kejam. Di sisi lain, aku bisa menyelamatkan mertuaku, tetapi harga yang harus kubayar adalah kepercayaan Laila, dan aku akan dicap sebagai pembohong. Waktu terus berdetak. Malam ini adalah batas akhir penawaran. Keputusan harus diambil. Keputusan yang akan menghancurkan salah satu dari 2 hal yang paling kucintai, Laila atau kehormatan Bapak Hardy. Aku menekan pelipis, menatap kedua staf kepercayaanku di layar. Batalkan rencana akuisisi terbuka. Putusku. Suaraku berat. Kita lanjutkan dengan jalur rahasia. Prioritaskan keselamatan PT Aditama dari Phoenix Capital. Perkara pembersihan nama Bapak Hardy, kita urus belakangan. Aku tidak ingin Laila tahu siapa aku sebelum waktunya. Malik dan Riana mengangguk. Namun, raut wajah mereka menunjukkan keraguan. Mereka tahu, ini adalah keputusan yang tidak optimal.
sebuah jalan yang penuh resiko. Kami berjuang sepanjang malam. Aku mengeluarkan cadangan dana terbesar E-Group untuk menyaingi penawaran agresif Phoenix Capital. Dokumentasi, transfer, negosiasi, semua berjalan di bawah tekanan waktu yang mencekik. Berharap bisa menyelesaikan akuisisi sebelum matahari terbit dan sebelum Dewan Direksi PT Aditama mengeluarkan keputusan pemecatan. Pukul 7 pagi, aku sudah berada di rumah Laila, kembali menjadi Adam si pengangguran yang kusut. Aku sedang menyiapkan sarapan nasi goreng sederhana ketika ponsel Laila berdering. Laila mengangkatnya. Wajahnya yang tegar seketika berubah menjadi horor. Ia menjatuhkan ponselnya, menimbulkan suara denting memilukan di lantai dapur. Mas Adam, Bapak dipecat. Pemecatan tidak hormat. Nasi goreng yang kumasak terasa hambar. Upaya rahasiaku gagal. Tadi ibu yang telepon. Dewan Direksi baru saja selesai rapat. Mereka tidak peduli dengan pembelaan Bapak. Mereka bilang semua bukti menunjukkan Bapak bersalah dalam skandal itu. Laila terisak, menatapku dengan mata penuh kekecewaan. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Tidak ada waktu untuk memberitahu Laila bahwa ratusan miliar telah kukorbankan semalam, bahwa aku hampir berhasil membeli perusahaan itu. Tiba-tiba pintu terbuka dengan keras. Bapak Hardi masuk. Penampilannya berantakan, dasinya miring, wajahnya merah padam. Tas kerjanya, tas kulit mengkilap yang selalu dibanggakannya, dilempar ke sudut ruangan. Dia tidak lagi murka. Dia sudah hancur. Namun kehancuran itu menemukan satu sasaran empuk untuk dilampiaskan. Kau lihat ini, Laila. Ini semua perbuatannya. Bapak Hardi menunjuk ke arahku dengan jari gemetar. Dia datang membawa kegagalan ke rumah ini. Tepat hari ini, hari di mana aku diusir dari pekerjaanku, perusahaan itu secara resmi mengumumkan mencari investor baru untuk pembersihan internal. Dia mendekatku. Tatapannya menyiratkan rasa sakit yang tak terimajinasi. Selama ini aku berusaha menjaga reputasiku, menahan diri agar tidak marah kepadamu, Adam. Aku berharap kau setidaknya punya harga diri untuk pergi. Tapi tidak, kau tetap di sini, menjadi beban. Bapak tolong jangan bicara begitu. Mas Adam sudah berusaha. Berusaha apa? Berusaha menjadi pemalas yang sempurna, balas Bapak Hardi. Aku dengar dari teman-temanku, perusahaan itu akan dibeli oleh entitas asing yang kejam. Sebentar lagi semua orang akan tahu aku adalah penipu. Dan kau, Adam, kau hina berdiri di sana, mengaduk nasi goreng seolah tidak terjadi apa-apa. Momen itu adalah titik didih emosiku. Aku bisa saja mengeluarkan ponsel, menelepon Riana dan menyelesaikan akuisisi detik ini juga, membongkar identitasku di depan Bapak Hardi yang hancur. Dia akan tahu aku adalah penyelamatnya, tapi dia juga akan tahu aku telah membohongi putrinya selama 2 tahun. Atau, aku tetap diam, membiarkan Bapak Hardi tetap percaya aku pengangguran, membiarkan dia menanggung rasa malu hanya demi menjaga penyamaran yang aku pikir penting bagi cintaku. Aku melihat Laila. Mata sendunya memohon padaku untuk tetap diam dan tidak membalas amarah ayahnya. Aku melihat Bapak Hardi, tubuhnya lunglai, kehilangan segalanya. Aku mengepalkan tanganku di balik saku celana. Ponselku terasa berat seperti memegang kunci yang bisa membuka neraka atau surga. Aku mengambil pilihan terakhir. Pilihan yang paling menyakitkan dan paling sulit. Aku memutuskan untuk menanggung semua penghinaan itu sendirian. Aku tidak akan membongkar identitasku. Aku akan mengambil resiko terbesar dalam hidupku, menyelesaikan akuisisi secara rahasia dalam 24 jam ke depan, berharap bisa membalikan keputusan pemecatan Bapak Hardi melalui jalur internal sebagai pemilik baru. Aku harus tetap menjadi pengangguran di mata mereka, sambil menjadi satu-satunya harapan bagi kehancuran mereka. Setelah Bapak Hardi melampiaskan seluruh rasa putus asanya, aku pamit dengan tenang, meninggalkan Laila yang menangis terisak. Rasa sakit karena dituduh pembawa sial tidak sebanding dengan urgensi yang harus aku selesaikan. Dalam 12 jam berikutnya, aku dan tim A-Group bergerak seperti mesin tanpa lelah. Kami berhasil memblokir manuver Phoenix Capital dan akuisisi PT Aditama resmi kami selesaikan, melalui lapisan-lapisan perusahaan cangkang. Secara hukum, aku kini adalah pemilik PT Aditama. Keesokan paginya,
Aku menelepon salah satu direktur baru yang kutunjuk, Bapak Surya. Bapak Surya, selamat. Anda sekarang memimpin PT Aditama. Prioritas utama Anda adalah mengembalikan nama baik Bapak Hardi. Dia dipecat secara tidak adil. Saya ingin keputusan itu dicabut dan ia menerima pemulihan reputasi sebelum kabar akuisisi ini tersebar luas. Perintahku melalui telepon. Akan saya laksanakan, Tuan Adam. Tapi, apakah Tuan tidak sebaiknya muncul untuk menenangkan karyawan dan menghindari spekulasi? Tanya Bapak Surya dengan nada hati-hati. Tidak, identitas saya tetap rahasia. Fokus pada misi penyelamatan Hardi. Saya akan tunggu kabar baiknya. Kataku mematikan sambungan. Aku kembali ke rumah Laila dengan hati penuh harapan. Aku menunggu. Aku membayangkan momen ketika Bapak Hardi menerima telepon bahwa namanya telah bersih, bahwa ia dipanggil kembali. Momen yang akan membuktikan bahwa aku, si pengangguran, adalah malaikat penyelamatnya. Namun yang kudapatkan hanyalah kekecewaan pahit. Laila meneleponku sore hari dengan suara yang sangat frustasi. Mas, Bapak kembali dari rumah Ibu. Dia marah sekali. Ada apa, sayang? Tadi, Bapak mendapat surat resmi dari PT Aditama. Isinya bukan pemulihan nama, Mas. Justru surat itu memberitahukan bahwa ada pemilik baru, dan mereka tidak akan mempertimbangkan ulang kasusnya. Mereka bahkan meminta Bapak mengembalikan beberapa aset kantor dalam waktu 24 jam. Jelas Laila, napasnya tersengal. Aku membeku. Ini tidak mungkin. Aku adalah pemilik baru. Aku sudah memberi instruksi yang jelas. Tunggu Laila, biar aku... Mas, Bapak menyalahkanmu lagi. Potong Laila. Suaranya terdengar putus asa. Dia bilang, bahkan setelah perusahaan itu dibeli orang kaya manapun, nasibnya tetap buruk. Dia bilang, kesialanmu memang menular Adam. Dia meminta aku memilih, aku atau dia. Dia tidak tahan lagi melihatmu di rumah ini. Aku segera menuju ke rumah Laila. Ketika aku sampai, Bapak Hardi berdiri di ruang tamu, memegang amplop surat dari PT Aditama, wajahnya memancarkan kekalahan total. Kau lihat Adam, katanya dengan suara pelan, yang justru terasa lebih menusuk dari teriakan. Bahkan orang kaya baru itu, siapapun dia, tidak tertarik dengan masalahku. Mereka hanya ingin membersihkan perusahaan dengan menyingkirkan orang-orang bermasalah sepertiku. Dan kau di sini hanya menonton kehancuranku. Air mata Laila mengalir deras. Ia sudah di ambang batasnya. Aku sudah berusaha, Bapak, kataku nyaris berteriak. Berusaha apa? Kau tidak punya apa-apa untuk disumbangkan, Adam. Kau hanya punya kemeja lusuh dan mulut penuh janji kosong. Bapak Hardi menunjuk ke pintu. Pergi. Aku tidak mau melihat wajahmu. Dan Laila, ikut Bapak. Tinggalkan dia. Laila menatapku, matanya mencari kebenaran. Aku tahu dia mencintaiku, tapi dia juga sangat mencintai ayahnya yang hancur. Ini adalah momen yang sangat berat baginya. Aku tahu aku telah gagal. Upaya terbaikku, strategi terhebatku sebagai konglomerat, hancur hanya karena satu hal. Aku memilih menjaga penyamaran daripada menyelamatkan kehormatan orang yang kucintai. Aku harus pergi. Dengan langkah berat, aku menuju pintu. Kegagalan terasa menyesakkan. Saat tanganku menyentuh gagang pintu, Laila berlari dan memelukku dari belakang. Mas, jangan pergi. Aku ikut kamu. Aku akan buktikan pada Bapak, kita bisa hidup tanpa dia. Bisiknya putus asa. Namun di sudut pandangku, aku melihat Bapak Hardi terjatuh di sofa. Wajahnya ditutupi kedua tangan. Ia tidak mampu lagi menahan beban. Jika aku pergi sekarang, Laila akan kehilangan ayahnya. Jika aku tetap diam, aku akan kehilangan Laila. Aku telah gagal dalam diam. Sekarang, aku hanya punya satu cara untuk menghentikan kehancuran ini. Ini saatnya. Tirai harus terbuka. Semua penyamaran harus berakhir. Aku membalikan badan, memegang erat tangan Laila yang memelukku. Air mataku sendiri terasa panas. Keputusan untuk membongkar identitas ini adalah akhir dari drama yang telah kujalani demi cintanya. Tapi aku tahu, ini adalah satu-satunya jalan untuk mengembalikan kehidupan Bapak Hardi. Aku menatap Bapak Hardi yang kini terpuruk di sofa, bahunya berguncang menahan isak. Semua amarah dan harga diri telah hilang, menyisakan manusia yang benar-benar hancur. Bapak Hardi, suaraku terdengar tegas, memanggil namanya dengan hormat yang selama ini ia tuntut. Bapak Hardi mengangkat wajahnya yang sembab, sorot matanya menunjukkan kebencian yang samar, bercampur kelelahan.
Pergi Adam, jangan menambah kesengsaraanku. Saya tidak akan pergi Bapak. Karena Bapak tidak mengusir seorang pengangguran, kataku, melangkah maju. Bapak sedang mengusir pemilik dari perusahaan yang baru saja Bapak jual, PT Aditama. Hening. Sunyi di ruangan itu memekakkan telinga. Laila melepaskan pelukanku, wajahnya dipenuhi kebingungan. Bapak Hardi hanya menatapku, ekspresinya antara bingung dan marah. Apa yang kau bicarakan? Apa ini lelucon konyolmu lagi? Bentaknya, mencoba bangkit. Ini bukan lelucon Bapak. Aku mengeluarkan ponsel lamaku dan memencet nomor Riana. Handsetku taruh di meja. Riana, tolong jelaskan siapa diriku sebenarnya. Melalui speaker ponsel, suara Riana terdengar jernih dan profesional. Selamat siang Bapak Hardi, saya Riana, negosiator utama dari A Group. Tuan Adam adalah CEO dan pemegang saham mayoritas A Group, sebuah konglomerasi yang bergerak di bidang teknologi dan investasi. Beliau baru saja mengakuisisi PT Aditama melalui entitas anonim yang beliau dirikan. Beliau juga yang membatalkan pemecatan Bapak. Bapak Hardi terhuyung. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Wajahnya yang tadinya merah karena amarah, kini memucat pasi. Laila menatapku, air matanya kini berubah menjadi keheranan. Mas, A Group, itu perusahaan raksasa itu. Aku menatap matanya, berharap ia mengerti. Aku tidak pernah berniat membohongimu sayang. Aku hanya ingin cintamu murni, tanpa diwarnai kekayaan. Namun, perhatianku kembali tertuju pada Bapak Hardi. Ia memegang dadanya, pandangannya tertuju pada kemeja lusuh yang kukenakan. Kemeja yang ia hina setiap hari. Tidak mungkin, bisiknya. Air mata mengalir. Bukan karena marah, tapi karena menyadari kebodohannya. Saya adalah Adam, Tuan Hardi. Saya mendengar semua hinaan Bapak. Saya dihina sebagai benalu, pembawa sial dan pengangguran. Tapi hari ini, saya ada di sini bukan untuk membalas dendam dengan menyingkirkan Bapak. Suaraku meninggi. Aku mengambil surat pemecatan yang terletak di sofa. Saya gagal menyelamatkan nama baik Bapak tepat waktu, karena saya keras kepala ingin menjaga penyamaran saya. Tapi sebagai pemilik baru, saya pastikan besok pagi Bapak akan menerima surat resmi dari PT Aditama, bukan surat pemecatan, melainkan surat penunjukan Bapak sebagai anggota Dewan Komisioner Kehormatan. Aku menunduk sedikit. Saya mengakuisisi perusahaan itu bukan untuk memilikinya, tapi untuk membersihkan nama baik Bapak Tuan Hardi, karena Bapak adalah ayah dari istri yang sangat saya cintai. Tangisan Bapak Hardi pecah. Tangisan penyesalan yang mendalam. Ia berjalan gontai, bukan untuk memukulku, melainkan untuk memelukku erat. Pelukan yang canggung, namun penuh arti. Adam, aku malu. Aku salah, bisiknya. Suaranya tercekat. Aku memandangmu dari penampilan luarmu, dari selembar kertas yang harusnya kau punya. Aku lupa melihat hatimu yang begitu besar. Maafkan aku. Laila ikut memeluk kami, air matanya bercampur tawa. Malam itu, drama berakhir. Aku tidak mendapatkan balasan dendam termanis dalam bentuk penghinaan balik. Aku mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Pengakuan dan pelukan tulus. Kisahku mengajarkan bahwa pakaian dan jabatan bisa menyamarkan karakter sejati seseorang. Uang bisa membeli perusahaan, tapi hanya ketulusan dan kesabaran yang bisa membeli hati dan menghapus rasa benci. Aku, Adam, yang dulu dihina sebagai pengangguran, kini telah membeli kehormatan. Dan itu jauh lebih mahal dari nilai PT Aditama.